Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agil Al-Ghifari dengan NIM 54012210079. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arch dan Garch, lalu akan mendemonstrasikannya di Stata. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Arch dan Garch. ARCH itu singkatan dari Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, yaitu model statistik yang digunakan untuk menganalisis volatilitas dalam data direct waktu atau time series, terutama dalam ekonomi dan keuangan. Model ini juga menangani variabilitas yang berubah seiring waktu dan digunakan untuk memprediksi varians masa depan berdasarkan informasi historis. Sedangkan GARCH itu singkatan dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, yaitu pengembangan dari ARCH yang memperhitungkan tidak hanya pengaruh varian sebelumnya, tetapi juga efek jangka panjang dari volatilitas masa lalu. Selanjutnya WHO. Kalau ARCH itu diperkenalkan oleh Robert F. Engel pada tahun 1982, yang kemudian membawanya untuk meraih hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2003. Sedangkan Garch itu dikembangkan oleh tim Boleslav pada tahun 1986 sebagai penyempurnaan dari Arch dengan memasukkan elemen autoregresif tambahan dalam modelnya. Untuk Wen sendiri, model Arch dan Garch ini digunakan dalam analisis volatilitas pasar keuangan seperti harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga. Model ini juga sering digunakan ketika terdapat indikasi bahwa variabilitas dalam data tidak konstan atau heteroskedastisitas bersyarat. Lalu ada WHERE. Kapan model ini digunakan? Model ini banyak diterapkan dalam pasar keuangan, ekonomi makro, manajemen risiko, serta prediksi harga komoditas. Lembaga keuangan, bank sentral, dan juga perusahaan investasi menggunakan model ini untuk mengukur risiko dan mengembangkan strategi investasi. Lalu ada why. Model ini itu penting karena mampu menangkap pola volatilitas dalam data keuangan yang seringkali berubah-ubah. Dengan menggunakan Arch dan Garch, analisis dapat lebih akurat nantinya dalam memprediksi risiko dan fluktuasi harga aset, yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan investasi dan kebijakan ekonomi. Lalu ada how. Untuk R sendiri, model ini memprediksi varian masa depan berdasarkan kuadrat residual dari data masa lalu. Jika adanya lonjakan volatilitas sebelumnya, maka model ini akan memperkirakan volatilitas tinggi di masa depan. Sedangkan untuk Garch, model ini itu memperbaiki Arch dengan menambahkan komponen autoregresif sehingga volatilitas tidak hanya dipengaruhi oleh residual masa lalu, tetapi juga oleh nilai varian sebelumnya. Yang mana ini membuat model itu lebih stabil dan akurat dalam menangani volatilitas jangka panjang. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk implementasi Arch dan Garch di Stata. Di sini saya sudah memiliki data inflasi dari tahun 2003 sampai tahun 2022. Bisa kita copy aja, lalu kita buka Stata. Setelah itu kita klik data editor. Di sini kita paste aja, tapi pastenya yang with variable names. Lalu setelah itu kita ke comment. Nah, di sini kita bisa untuk set waktunya, teman-teman. Gent sama dengan underscore n. Lalu gen mute sama dengan htm tm buka kurung 2003 M1 karena data yang aku punya dari 2003 bulan pertama plus tmin 1. Oke. Oke, kita habis ini kita bisa balik lagi ke data editor. Nah, di sini udah ada new t-nya. Bisa kita klik aja new t-nya di sini. Terus kita ke format. Kita klik yang titik tiga ini dan kita ubah ke monthly. Nah, oke, kita di sini bisa klik oke aja. Oke, teman-teman, kalau misalnya di sini udah muncul untuk Newton-nya udah 2003 dan month selanjutnya ini, teman-teman bisa balik ke komen lagi, terus di set aja. Nah, di sini udah ada time variable kita dari tahun 2003 bulan pertama sampai 2022 bulan ke-12 dan delta atau selisihnya itu per satu bulan. Nah, selanjutnya kita bakal lihat line plot dari
data yang kita punya. Kita bisa ke statistik, terus ke time series, terus ke graph, terus ke line plots. Di sini create, variabelnya ke inflasi, accept, oke. Nah, di sini udah muncul teman-teman grafik atau line plot dari data yang kita punya. Setelah kita lihat dari grafiknya ini, sekarang kita bakal coba uji stasionaritas. Sebenarnya bisa dari statistik ini juga, tapi kita pakai komen aja biar cepat. Defuller inflasi. Nah, oke. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa tes statistik kita lebih kecil daripada critical value dan p-value yang kita punya itu di 0,0000. Jadi, artinya eh, data yang kita punya itu udah stasioner ya teman-teman. Sekarang kita bakal coba cari model ARIMA-nya. Kita cari AR dan MA-nya. Di sini kita cari AR dulu dengan cara ketik komennya itu PAC spasi inflasi. Nah, di sini muncul. Bisa kita lihat di sini AR yang kita punya itu 3 ya teman-teman. Lalu untuk MA-nya itu bisa langsung aja AC spasi inflasi. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman lihat di data yang ada di luar yang area abu-abu ini ada 9 leg, artinya MA kita itu ada di 9. Ini yang secara kasat mata dari yang kita lihat dari si grafiknya aja. Nah, sekarang kita bakal coba untuk cek arimanya. Di sini teman-teman bisa ke komen, ketik aja arima, spasi inflasi, koma, spasi arima, buka kurung, terus model yang tadi 3,0 karena data kita udah stasioner, koma 9. Terus bisa teman-teman tambahin 0. Sorry. Bisa. Nah, di sini data yang kita punya itu belum signifikan, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman harus coba satu per satu untuk mencari data mana yang lebih signifikan. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya tuh aku udah coba untuk cari-cari gitu. Jadi di sini tuh ada dua, apa ya, ada dua ordo sebenarnya yang signifikan. Ada di 304. Nah, di sini. Nah, ini 304 itu bisa kita lihat. Ini AR dan EMA-nya itu signifikan semua. Terus kalau kita lihat AIC-nya itu ada di 1156. Terus ada juga yang ordo lainnya, yaitu di 101. Nah, ini juga sama nih teman-teman, signifikan semua. Tapi kalau misalnya kita lihat di, kita ketik STIC, kita lihat AIC-nya ini, itu dia lebih besar daripada yang 304. Dimana sebenarnya yang lebih baik itu ketika AIC-nya itu lebih kecil, teman-teman. Gitu. Nah, jadi selanjutnya, setelah ini tuh kita bakal coba cari eh, apa predik untuk heteroskedastisitasnya, maka kita saat ini bisa pakai coba yang 304, teman-teman. Oke, selanjutnya bisa kita klik lagi aja yang tadi 304. Setelah itu kita stat IC lagi. Nah, setelah ini teman-teman bisa tulis komen untuk predik spasi residu inflasi, koma resid. Nah, selanjutnya di regres residu inflasi. Nah, ini setelah udah keluar ini, sekarang kita bisa lihat heteronya dengan komen stat arch spasi arch lm. Nah, oke. Bisa teman-teman lihat di sini probabilitasnya itu ada di bawah 0,05, yang mana data yang kita miliki itu signifikan dan mengandung heteroskedastis.
Sehingga kita itu perlu menggunakan model Arch dan Garch. Untuk menggunakan model Arch dan Garch, teman-teman bisa ke statistik, ke time series, lalu, sorry, lalu di sini ada pilihan Arch dan Garch. Pilih aja yang Arch dan Garch model. Oke, di sini dependent variabelnya ke inflasi. Terus arch maksimum like-nya itu ada di satu aja, karena sebenarnya model paling dasarnya itu emang ada di satu. Kalau kita ke model 2, di sini kita bisa masukin order yang tadi, AR-nya itu ada di 3, terus MA-nya ada di 4. Di sini bisa di oke aja teman-teman. Nah, di sini udah keluar, tapi kalau misalnya kita lihat, di sini tuh Estat IC-nya, sorry, kita klik Estat IC dulu. Nah, di sini keluar juga IC dan BC-nya. Terus bisa kita lihat di sini di MA-nya itu di leg 4 itu tidak signifikan, teman-teman. Nah, karena tadi sebelumnya kita tuh punya apa ya, punya dua model, dua ordo yang signifikan, ada 101 sama 304. Sekarang kita bakal coba di 101-nya. Klik aja yang tadi, terus kita ganti ini jadi 101. Oke. Terus extract IC. Oke. Teman-teman di sini kalau di 101 itu datanya semuanya signifikan. Selain itu kalau kita lihat juga di BIC-nya itu di BIC-nya itu lebih kecil ya teman-teman di 101 dibandingkan 304. Jadi kita bisa pakai order yang 101 aja karena arts-nya ini udah keluar dan udah kelihatan. Sekarang kita coba untuk menambahkan yang guards-nya. Caranya bisa kita klik lagi aja yang tadi. Nah, di depan setelah arch satu kita bisa tambahin garch satu. Typo. Nah, oke teman-teman. Ini udah keluar untuk model yang arch dan garch-nya. Datanya juga signifikan dan ICBC-nya juga rendah ya teman-teman. Sekarang setelah selesai kita tadi arch dan garch-nya ini, sekarang kita bakal coba untuk melakukan forecast, teman-teman. Untuk forecast-nya sendiri, kita bisa klik lagi aja yang tadi, yang Arch Garch ini. Kita enter. Terus habis itu kita, sorry, seharusnya kita ke sini dulu teman-teman. Klik comment test append, koma, add 6. Nah, baru setelah itu kita klik lagi yang tadi. Nah, yang ini. Habis itu kita masukin comment predict inflasi, sorry, predict inflasi Y dynamic dalam kurung TM dalam kurung 2023 karena data aku terakhir tadi di 2022 bulan 12 jadi bakal forecast dari 2023 bulan pertama gitu ya teman-teman. Selama nantinya 6 bulan. Tadi kan kita masukin tes appendnya 6 itu berarti nanti bakal di forecast 6 bulan setelahnya gitu. Terus ini di enter aja. Sorry. Ini harusnya inflasif ya teman-teman karena data baru jadi maksudnya inflasif F-nya ini untuk forecast. Hmm. Oke, setelah itu kita bisa lihat di data editor. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Nah, ini juga udah muncul untuk forecasting di inflasinya. Sekarang kita bisa coba untuk predik di variannya. Caranya adalah kita ketik aja di komen. Komen itu nanti predict arch underscore gauge.
101, variance. Nah, di sini udah muncul juga tabel yang baru untuk tabel variansnya. Nah, setelah kita lihat variansnya, teman-teman bisa juga untuk lihat simpangan bakunya. Caranya kita ke komen aja, kita klik aja, kita ketik aja komennya gen spasi SD underscore garch 101 sama dengan sqrt dalam kurung parch underscore garch 101 tutup kurung. Nah, oke. Di sini udah muncul juga nih buat simpangan bakunya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa lihat plot dari simpangan baku yang tadi udah kita buat. Itu caranya kita klik aja, kita ketik aja di komen ts line spasi SD underscore garch 101. Nah, ini udah muncul teman-teman grafik dari simpangan baku yang teman-teman punya gitu. Selanjutnya kita bakal lihat dari plot. Tadi kan kita udah forecast ya teman-teman. Kita bakal lihat lagi buat eh, plotnya dibandingkan dari data yang sebelum kita punya dengan data yang sudah di forecasting. Caranya ke tadi statistik, time series, ke grafik, terus ke line plots. Setelah itu, ini tadi kan udah ada nih yang plot satu. Terus kita create lagi y variable, kita pilih yang inflasif, yang forecast, accept aja dan di oke. Oke, nah ini udah muncul juga teman-teman grafik pembanding antara data yang sebelumnya kita punya dengan data yang sudah di forecasting. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.